beberapa contoh pendalilan tentang adanya Allah. Al-alam maujud, alam semesta ini ada, itu kada bisa diingkari. Alam itu artinya sesuatu selain Allah. Bumi berarti pohon, batu-batuan, kita manusia, binatang, itu alam. Kita meyakini bahwa alam itu maujud, ada. Lalu wa kullu mawjud labudda min mujid. Setiap yang ada itu pasti ada yang mujid, yang mengadakan. Nah, setiap yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Setiap nasi pasti ada yang memasak. Anak membuktikan, ambil beres selitar, anak di atas meja, maulah masaknya beberapa tahun. Anak mau masak, berarti nasi itu ada yang memasak. Nah, pohon dulunya kada ada, sekarang ada, berarti ada yang mengadakan. Nah, kita kada melihat dengan mata yang kasat ini siapa yang menumbuhkan pohon itu, kita kada kau melihat. Cuma yang kita lihat antara lain tadi contohnya nasi, iwak besanga, tentu ada yang menyanga. Anak iwak karing dalam balik, maulah besanga sorangannya, kada mau. Nah, itu contoh yang lain macam itu juga. Pohon, batu, gunung, semua pasti ada yang mengadakan. Nah, alam ini ada, dan setiap yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Maka kesimpulannya, al-alam la budda min mujid, alam itu ada yang mengadakan. Jadi apa buktinya Allah itu ada? Adanya alam. Tadi geritik hati mengatakan bahwa engkau ada punya Tuhan Allah yang maha hidup, maha mencipta. Nah, kita berpikir buktinya apa? Buktinya adanya ini alam. Bukti alam ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari segi mana adanya alam ini membuktikan adanya Allah? Apakah dari segi baharunya alam atau dari segi mungkinnya alam? Baharu itu artinya apa? Dahulu kadada, sekarang ada, itu baharu. Kayak kita ini, nah, tahun 1900 kita kadada. Sekarang tahun 2009 kita ada. Nah, kita ini ngarannya baharu. Nah, alam ini bukti bahwa adanya Allah dari segi baharunya kah? Atau dari segi mungkinnya kah? Alam ini baharu dan mungkin. Arti mungkin itu apa? Alam ini pada asalnya bisa ada, bisa kada ada. Sekarang nyatanya ada. Kedua-duanya itu bisa. Al-alam hadisun, alam ini baharu, artinya dahulu kadada, sekarang ada. Wa kullu hadisin lahu sani'un, tiap-tiap nang baharu itu ada nang maulah. Tiap-tiap nang baharu itu ada nang membaharuakan. Jadi apa kesimpulannya? Al-alam lahu sani'un, maka alam itu ada nang maulah. Nah, ini dalil bahwa alam itu menunjukkan adanya Allah dari segi baharunya alam. Atau lagi al-alam mumkinun, alam itu mungkin. Alam itu mungkin, artinya pada asalnya mungkin ada, mungkin kada ada.
artinya mungkin tuh boleh ada, boleh kadada alam ini. Nah, wa kullu mungkin lahu sani'un, tiap-tiap yang mungkin itu ada yang mencipta. Ternyata alam sekarang ada. Nah, jadi pal alam lahu sani'un, maka alam ini pasti ada yang menciptanya. Nah, jadi pikiran kita berputar mencari dalil-dalil untuk memantapkan bahwa Allah Ta'ala itu ada. Urusan ini kada cukup dengan taklid. Taklid. Misalnya kita percaya kepada seseorang, sangat percaya. Walaupun dengan Nabi kita kada boleh taklid. Allah Ta'ala itu ada. Dalilnya apa? Nabi mengatakan, kada cukup. Kada cukup itu. Kita masih dituntut di akhirat untuk menggunakan akal kita sendiri mencari dalil. Nah, tugasnya itu ulama, tugasnya guru-guru itu hanya mengajarkan bagaimana cara-cara berdalil supaya bisa mengolah dalil. Guru-guru itu, ulama-ulama hanya mengajarkan teori masak tuh ini nah di sini sangat ini bahannya nah kamu masakinnya seorang nah kada boleh makan nang jadinya. Nah kayak itu juga dalil tentang tauhid ini mesti kita menggunakan alam pikir kita seorang sehingga dapat kesimpulan yang yakin bahwa Allah Ta'ala itu pasti ada dengan dalilnya berbagai macam dalil. Allah Ta'ala ada dalilnya dalam Parukunan, ada jelas itu. Nah ada kawan itu dalam Parukunan, ada kawan dipakai. Kenapa? Taklid ngarannya. Bila taklid itu kita kafir, masih belum beriman lagi. Itu pendapat Naum Mu'tamad. Jadi kalau kita kada kawan menerangkan bukti bahwa Allah Ta'ala itu ada, kita belum beriman. Nah, jadi hati seorang hamba yang dapat hidayah dari Allah berusaha untuk mencari dalil, mencari bukti tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, supaya bisa memiliki ilmu yakin. Kita percaya adanya Allah dengan dalil ini sama dengan kita percaya bahwa kita akan mati. Kita percayalah kita bakal mati. Percaya, yakin mana kita bakal mati ini tuh. Buktinya apa? Buktinya kada kehitungan lagi. Si bulan mati, si anu mati, dahulunya hidup. Nah, itu kita pun satu saat pasti akan mati. Nah, keyakinan seperti itu yang dituntut kita meyakini bahwa Allah Ta'ala itu ada dengan dalilnya apa tadi? Supaya bisa memiliki ilmu yakin, mengetahui apa yang tidak terlihat oleh mata kepala, dan mengetahui bahwa ia mempunyai Tuhan yang memberi tugas, memerintahkan dan mencegah dirinya. Ini adalah permulaan jalan yang sulit yang dihadapi hamba tersebut pada jalan ibadah kepada Allah. Kawalah kita beribadah kepada Allah,
kalau kita belum meyakini Allah itu Tuhan. Kada kawalah kita bersyukur kepada Allah kalau kita belum meyakini Allah itu yang memberikan nikmat kepada kita. Nah, jadi kalau kita hendak beribadah kepada Allah, perjalanan yang dilalui terlebih dahulu jalan meyakinkan, sebenar-benar yakin bahwa kita ada punya Tuhan yang namanya Allah, yang maha berkuasa, maha hidup dan sebagainya, yang memberikan berbagai macam anugerah kepada kita. Nah, yakini itu dulu bujur-bujur, hanya mulai untuk ibadah. Nah, ibadah kita kada akan baik, ibadah kita kada akan sempurna kalau dibangun dalam keadaan belum yakin sepenuhnya tentang hal-hal seperti tadi.